Bisa dimulai, Luk. Yuk, Luk, mulai, Luk. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Sabrina Nurmatsdina dengan NIM 241046 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ketahanan nasional. Salma, next. Nah, apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di era globalisasi sekarang, ancaman tidak hanya datang dari segi militer, tetapi datang juga dari segi non-militer. Next. Kemudian ada asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Nah, ketahanan nasional tercapai apabila kesejahteraan masyarakat dan keamanan negara berjalan seimbang dan saling mendukung. Contohnya yaitu pemerintahan dalam membangun jalan atau fasilitas kesehatan di daerah yang terpencil dapat tetap menjaga keamanan wilayah tersebut dari konflik dan kejahatan. Yang kedua yaitu asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional meliputi seluruh aspek kehidupan yang saling berkaitan dan harus dikelola secara terpadu. Contohnya yaitu penanganan kemiskinan dilakukan tidak hanya dengan bantuan sosial, melainkan melalui pendidikan, kesehatan, maupun penguatan ekonomi. Yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan keluar. Bangsa Indonesia harus mampu mengawasi dan memperbaiki kondisi internal sekaligus waspada terhadap pengaruh dan ancaman dari luar. Contohnya saja yaitu negara Indonesia dapat memperkuat persatuan nasional dan ketahanan ekonomi, akan tetapi Indonesia harus tetap mengawasi dalam hal masuknya ideologi radikal dan globalisasi. Yang keempat ada asas kekeluargaan, yaitu tentang ketahanan nasional yang dibangun atas nilai kebersamaan, gotong royong, keadilan, toleransi, tanggung jawab demi persatuan bangsa. Contohnya yaitu warga atau masyarakat setempat dapat melakukan musyawarah dan menyelesaikan konflik secara damai. Next. Kemudian ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada mandiri. Mandiri adalah ketahanan nasional yang mengandalkan kemampuan sendiri dan menjadi dasar kerjasama global.
Kemudian ada dinamis, yang berarti tentang ketahanan nasional yang selalu berubah sesuai kondisi dan diarahkan untuk kehidupan bangsa yang lebih baik. Yang ketiga, manunggal, yang berarti ketahanan nasional yang bersifat integratif, mewujudkan kesatuan dan keseimbangan antara semua aspek kehidupan bangsa. Yang keempat ada wibawa, yang berarti ketahanan nasional yang terintegrasi, yang menghasilkan kewibawaan yang dihormati dan menjadi daya tangkal negara. Yang kelima ada konsultasi dan kerjasama, yang berarti ketahanan nasional Indonesia yang bersifat konsultatif, yang mengutamakan kerjasama dan kekuatan moral, bukan konfrontasi atau kekuatan fisik. Next, yang akan dilanjutkan dengan Azara Kurota Ayunin.
Putri udah coba. Nah, cobain Put, biar aku berhenti. Di kanvanya emang putih-putih loh. Jaringan kali. Lihat, nih, putih-putih di link kanvanya. Kenapa? Coba halaman itu kan halaman berapa? Langsung ciri-ciri radikalis. Iya, sama yang ini ya, 11. Iya, ini. Oh, aku tahu cuy, kenapa masalahnya. Radikalisme Udah langsung di belum? next ke ciri-ciri radikalisme halaman 17. Jadi sebetulnya halaman 12 sampai ini tuh dihapus. Penghapus ya? Iya, siapa yang nambahin? Atau Nggak tahu. Coba saya atau ini mau dari lanjutin aja Canva dulu lagi? ya. Aku udah tahu masalahnya di Canva masalahnya. Dah. Itu tuh cuma halaman kosong doang. Eh, terserah sih mau gimana. Mau ini juga gak apa-apa. Lanjutin bisa dibacakan. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada ciri-ciri radikalisme. Nah, gitu aja tuh Kelompok bentukannya. atau individu yang menganut paham radikalisme sering menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Itu yang pertama intoleran, yang kedua eksklusif, yang ketiga kaku atau seksualis, yang keempat fanatik, yang kelima anti pemerintah, yang keenam kekerasan. Next. Kemudian di sini ada faktor penyebab orang melakukan radikalisme, yaitu dia memiliki ideologi yang sempit, di mana pandangan yang kaku dan eksklusif, terutama dalam konteks keagamaan yang menafsirkan ajaran agama secara sempit dan anti toleransi. Kemudian yang kedua ada propaganda digital atau dari media sosial. Perekrutan dan penyebaran paham radikal dilakukan secara tertutup dan cepat melalui platform digital atau media sosial. Propaganda ini seringkali ditunjukkan kepada individu yang minim pengetahuan agama atau rentan seperti generasi muda. Kemudian yang ketiga ada kesenjangan sosial atau ketidakadilan. Perasaan ketidakadilan bisa menunjukkan rasa untuk radikalisme. Kemudian ada faktor politik. Adanya pemikiran bahwa pemimpin negara berpihak pada kelompok tertentu memicu gerakan untuk menegakkan keadilan versi mereka sendiri. Next. Kemudian ada dampak radikalisme terhadap keamanan dan ideologi bangsa. Yang pertama dampak terhadap keamanan bangsa. Yang pertama itu mengancam stabilitas. Perilaku radikal terutama yang berujung pada terorisme dapat mengganggu stabilitas masyarakat dan menimbulkan keresahan. Kemudian yang kedua kekerasan dan terorisme. Mendorong tindakan kekerasan yang berujung pada teror, merampas harta benda, atau menyebabkan korban massal yang secara langsung mengancam keselamatan warga negara. Kemudian yang kedua, dampak terhadap ideologi bangsa. Dapat menurunkan nasionalisme, paham radikal dan yang ekstrim dapat melemahkan rasa persatuan dan nasionalisme di kalangan masyarakat. Kemudian ancaman terhadap ideologi, kelompok radikal dapat berupaya menggantikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pemahaman ajaran atau ideologi yang mereka yakini yang dapat bersifat anti-demokrasi, anti-toleransi, dan tidak sejalan dengan nilai-nilai pluralistik bangsa. Next. Oke, Vic, bisa next. Kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya. Silakan untuk teman-teman yang merasa ini materinya, mungkin bisa menyampaikan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vika Lorenza, NIM 241044. Di sini kita akan membahas narkoba yang akan membawa dampak buruk pada ketahanan negara.
Yang pertama adalah narkoba saat ini sedang merajalela. Dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2025, hampir 39.000 kasus narkoba terungkap dan 50.000 tersangka ditangkap termasuk wanita, pria, dan juga anak-anak. Ya Allah, bisa di next. Bentar, nggak bisa di next. Di sininya nggak bisa. Apanya? Tuh kan, kebanyakan. Kok gitu ya? Sinyal. Bentar ya guys. Aku udah in sebelumnya loh, tapi kok tetap nggak bisa ya? Fakta data penyalahgunaan di Indonesia yaitu ada 157 warga negara asing terlibat ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada 198 ton narkotika telah disita oleh pihak berwenang sebagai barang bukti. Untuk lebih lanjut bisa dilihat pada YouTube ini dan juga ini. Sebenarnya apa sih narkoba itu? Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Terus, mengapa sih narkotika itu dianggap sebagai ancaman? Narkotika dianggap sebagai ancaman karena dampaknya merusak berbagai aspek penting dalam kekuatan negara dan keberlangsungan sebuah negara. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan kerusakan pada kesehatan masyarakat, menurunnya produktivitas tenaga kerja, mendorong peningkatan kriminalitas serta kejahatan terorganisir yang mengancam keamanan nasional. Selain itu, narkoba melemahkan struktur sosial dengan merusak keluarga dan komunitas, serta mengancam kualitas sumber daya manusia generasi muda yang merupakan aset penting negara di masa depan. Faktor pendorong penyalahgunaan narkoba itu ada 3, yaitu faktor geografis Indonesia, dinamika ekonomi, dan juga ada pengaruh globalisasi. Untuk faktor geografis Indonesia itu karena Indonesia merupakan jalur perdagangan strategis yang memudahkan masuknya narkoba ke Indonesia melalui jalur laut dan darat karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Dari ekonomi sendiri, kondisi ekonomi yang belum merata dan rendahnya pendapatan mendorong sebagian masyarakat terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai sumber penghasilan dengan keuntungan besar. Untuk pengaruh globalisasinya, yaitu tren penggunaan narkoba dari luar negeri membuat peredaran narkoba kian meningkat dan menjadi bagian tren sosial negatif. Kenapa sih bisa terbentuknya jalur internasional? Yang pertama adalah maraknya peredaran narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dikendalikan oleh kelompok atau sindikat yang beroperasi lintas batas negara. Sindikat ini menggunakan jalur laut, udara, dan darat untuk menyelundupkan narkoba dari negara lain ke Indonesia. Yang kedua adalah masalah internasional. Globalisasi dan kemudahan akses transportasi memperkuat dan mempercepat peredaran narkoba lintas negara, membuat pengendalian narkoba menjadi semakin kompleks. Yang ketiga adalah membutuhkan sinergi. Kerjasama penegakan hukum antar negara sangat penting untuk memberantas jaringan ini. Misalnya antara BNN Indonesia dengan aparat penegak hukum negara lain dan lembaga seperti DEA.
Dengan begitu, narkoba mengancam ketahanan negara karena kombinasi dampak yang kompleks menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi negara, mengganggu stabilitas sosial dan ketahanan nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, narkoba tidak hanya masalah kesehatan, tetapi ancaman serius terhadap ketahanan nasional yang memerlukan tindakan terpadu dari semua sektor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hasanul Khuluki. Di sini saya akan menjelaskan terkait dekadensi moral dalam perspektif ketahanan nasional. Bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno itu pernah berkata bahwa runtuhnya bangsa bukan karena lemahnya ekonomi, tetapi karena runtuhnya moral. Maka dari quotes tersebut kita dapat melihat bahwa moral ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Next. Nah, coba kita lihat, kita pikirkan, kita renungkan. Apa yang terlintas ketika kita mendengar atau melihat perilaku koruptif, intoleransi, bullying, tawuran, hedonisme. Bahwa sikap-sikap tersebut itu merupakan termasuk pada dekadensi moral. Mungkin kita bisa melihat contoh dekadensi moral yang bisa kita lihat lah dalam waktu dekat ini, yaitu terkait musibah yang ada di Sumatera. Apa penyebabnya? Yaitu salah satu faktor terbesar penebangan hutan besar-besaran yang dilakukan oleh beberapa orang tokoh yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa dekadensi moral itu sangat mempengaruhi ketahanan nasional kita. Bagaimana kita melihat musibah yang ada sekarang di Sumatera? Apakah bisa menyentabilkan ekonomi, ketahanan, dan lain-lain? Coba kita renungkan. Latar belakangnya apa? Bahwa fenomena dekadensi moral semakin tampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kita bisa melihat bahwa fenomena korupsi semakin banyak, pembunuhan, dan lain sebagainya. Lalu selain itu, globalisasi dan teknologi informasi itu mempercepat generasi muda mengalami pergeseran nilai moral yang mengakibatkan timbulnya dekadensi moral. Moralitas merupakan fondasi utama dalam membangun ketahanan nasional. Oleh karena itu, lemahnya moral berarti melemahnya ketahanan ideologi dan karakter bangsa. Analogikanya seperti ini. Ketahanan nasional itu dibangun dari perilaku kolektif warga yang taat hukum, jujur, dan bertanggung jawab. Lalu moral itu berfungsi sebagai pengendali perilaku individu dalam masyarakat. Jadi apa korelasinya? Ketika moral ini melemah, perilaku menyimpang. Perilaku meningkat. Perilaku menyimpang itu meningkat. Lalu apa? Tatanan nasional akan terganggu dan outputnya jauh, itu stabilitas nasional akan menurun. Dari situ mungkin kita bisa analisis. Next. Mungkin pengertian dari dekadensi moral. Sebelum kita masuk pada pengertian dekadensi moral sendiri, coba kita lihat gambar ini. Kasus apakah ini? Ada kasus koruptif, ada kasus pembulian, ini merupakan korban pembulian. Ada yang pelaku pada pembulian tersebut, Mario, yang mungkin kemarin ya kita tahulah. Yang terakhir ini adalah waktu tersangka dari pembunuhan yang dilakukan di Jawa Timur. Dari situ kita bisa melihat bahwa dekadensi moral itu apa sebenarnya. Lalu kita masuk pada pengertian dekadensi moral itu sendiri. Bahwa dekadensi moral itu berasal dari kata dekaden, yang berarti keadaan merosot atau mundur suatu moral atau akhlak. Sedangkan secara
etimologis, moral itu berasal dari bahasa Latin mores, atau kata jamak dari mos, yang berarti adat atau kebiasaan. Jadi dalam pengertian, moralitas itu berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik sebagai manusia. Nah, ketika moral ini tidak ada, maka apa pengaruhnya? Ya seperti yang disebutkan tadi, ketahanan nasional akan menurun. Karena pondasi dari ketahanan nasional itu adalah SDM-nya sebenarnya. Ketika SDM ini goyah, ketika SDM ini mengalami downgrade, maka ketahanan nasional juga akan mengalami downgrade. Oke, next. Nah, mungkin ini secara garis besar aja, mengulangi apa yang disampaikan di awal tadi, apa hubungan ketahanan nasional dengan dekadensi moral? Bahwa moral sebagai fondasi ketahanan nasional, di mana moralitas adalah fondasi utama. Dan ketahanan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga pada kekuatan moral dan karakter rakyatnya. Bahwa sebenarnya prioritas utama dalam ketahanan nasional itu yang berperan adalah moralitas. Sebaik apapun militer, sebagus apapun ekonomi, jika moral dari generasi muda itu menurun, maka ketahanan nasional akan menurun juga. Dekadensi moral ini melemahkan ketahanan nasional, ketahanan ideologi, di mana lunturnya nilai Pancasila, ketahanan sosial, turunnya solidaritas, ketahanan politik, kita bisa melihat praktek korupsi, politik uang, dan sebagainya. Ketahanan HANKAM, menurunnya semangat bela negara. Next. Lalu apa penyebab dari dekadensi moral itu? Yang pertama yaitu lemahnya iman dan kesadaran diri atau kualitas diri dari pribadi itu sendiri. Yang kedua yaitu kualitas lingkungan keluarga dan masyarakat. Bahwa kualitas lingkungan keluarga dan masyarakat itu sangat mempengaruhi bagaimana perilaku pada sebuah individu. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi dan kemiskinan. Ketika faktor ekonomi dan kemiskinan ini menjadi salah satu penyebab dari dekadensi moral, ini bisa dianalisis. Mengapa bisa? Kita mungkin bisa menganalisis dari sebuah kasus di mana kemiskinan itu memberi angka atau memberi distribusi angka pada angka kriminalitas. Bagaimana bisa? Bahwa rata-rata orang yang melakukan kriminal, maling, perampok, dan lain-lain lah selain koruptor ya, itu dilatar belakangi oleh kemiskinan. Lalu yang keempat, pengaruh media dan budaya asing. Dan terakhir, pendidikan yang kurang dalam menanamkan nilai karakter. Selanjutnya, ada sebuah tokoh, Kartini Kartono, menambahkan bahwa dekadensi moral yang terjadi pada generasi muda merupakan produk dari pendidikan yang tidak menekankan pada pendidikan watak, kepribadian anak, serta pendidikan mental yang kuat. Yang kedua, kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa untuk menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada generasi muda. Ketiga, kurang ditumbuhkannya rasa tanggung jawab sosial pada generasi muda. Oke, next. Next. Dampak dekadensi moral bagi ketahanan nasional itu ada 4 mungkin secara garis besar, yaitu melemahkan semangat nasionalisme, meningkatnya konflik sosial dan intoleransi, hilangnya kepercayaan terhadap institusi,
hilangnya kepercayaan terhadap institusi ada 3 sebenarnya. Oh, ini ada kesalahan mungkin. Ada 3. Yang terakhir yaitu hilangnya kepercayaan terhadap institusi. Nah, itu mungkin bisa kita lihat bahwa ketika suatu institusi itu diisi oleh para koruptor, para mungkin jual beli jabatan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi itu akan menurun. Dan itu dampaknya apa? Dampaknya bagi ketahanan nasional. Ketika trust ini tidak terbangun, maka siapa lagi yang akan membangun itu? Next. 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 Oke, next. Nah, mungkin kita bisa masuk pada kesimpulan ini, bahwa apa hubungan antara grafik yang bisa lihat ini, antara korelasi dekadensi moral dengan ketahanan nasional. Bahwa mungkin kita bisa melihat dari angka ini. Dekadensi moral 58, 24, 16. Di mana ketika dekadensi moral ini memiliki angka 58 tinggi, maka ketahanan nasional itu bisa kita bandingkan. Bahwa semakin tinggi nilai dekadensi moral, maka semakin turun ketahanan nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada sebuah quotes yang mengatakan bahwa bangsa yang terhormat, bangsa yang bermoral kuat akan bertahan walau di tengah badai zaman. Terima kasih. Next, untuk disampaikan kepada teman-teman lainnya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan materinya. Perkenalkan, nama saya Waidatun Nisa Usalma, TKBAA NIM 241021. Jadi, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam ketahanan nasional? Tidak hanya TNI Polri, tetapi pemerintah juga memiliki peran masing-masing dan saling memperkuat seluruh aspek kehidupan nasional. Jadi berikut beberapa lembaga yang memiliki peran dalam ketahanan nasional. Ada BNN, Badan Narkotika Nasional, ada BNPT, Badan Nasional Penanggung Jawab Terorisme, kemudian ada Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya ada TNI Polri. Next. Berikut peran antar lembaga. BNN memiliki peran bagaimana mengedukasi generasi muda melalui media digital yang saat ini sangat berpengaruh sekali. Media ini bisa melalui poster anti narkoba seperti itu. Kemudian mengembangkan program rehabilitasi dan juga pembinaan karakter bagi korban dan penggunaan penyalahan narkoba. Dan selanjutnya bisa juga mengadakan penyuluhan bahaya narkoba. Selanjutnya BNPT dapat melaksanakan program deradikalisasi dan kontra akan radikalisasi untuk generasi muda. Cara lainnya juga dapat menjalankan program deradikalisasi secara online, yaitu dengan memantau dan menanggulangi penyebaran paham radikal secara media sosial. Selanjutnya dapat membuat konten kontra narasi dan narasi damai untuk melawan propaganda ekstremis. Bisa next. Mohon maaf Salma karena waktunya hampir habis, jadi kita leave dulu, nanti aku bikinin link lagi. Oke, boleh.
Oke, bentar ya. Mohon maaf tadi di bagian, Lola ada yang te eee, terser
Terselip ya. Bentar, aku share. Ya ini Pot. Oke, bisa dimulai Lola. Baik, kemudian akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lola Atika Sikumbang dengan NIM 241045. Apa sih hubungan ancaman dekadensi moral, radikalisme, dan narkoba itu? Dekadensi moral sendiri adalah akar utama melemahnya karakter bangsa. Ketika nilai-nilai Pancasila, etika, dan tanggung jawab sosial mulai luntur, masyarakat menjadi mudah terpengaruh oleh ideologi dan perilaku destruktif. Dalam kondisi moral yang lemah ini, radikalisme mudah tumbuh karena individu kehilangan pegangan nilai dan rasa nasionalisme, sehingga terbuka terhadap doktrin ekstrim dan intoleran. Sementara itu, narkoba memperarah kemerosotan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda, sehingga melemahkannya ketahanan sumber daya manusia. Selain itu, peredaran narkoba sering berkaitan dengan jaringan kriminal dan bahkan kelompok radikal yang memanfaatkannya sebagai sumber pendanaan. Ketiganya bukan hanya masalah sosial, tetapi juga ancaman serius terhadap stabilitas ideologi, sosial budaya, dan keamanan nasional. Ketiga ancaman tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain dalam memperlemah ketahanan nasional. Next. Kemudian ketiga ancaman tersebut apakah memperlemah kedaulatan nasional? Kedaulatan sendiri adalah kemampuan bangsa untuk tetap tegar, tangguh, dan mampu mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Namun, tiga ancaman ini justru menggerus kedaulatan tersebut dari berbagai aspek. Secara sinergi, dekadensi moral, radikalisme, dan narkoba memperlemah kedaulatan nasional karena merusak karakter, persatuan, dan kualitas sumber daya manusia yang merupakan fondasi utama ketahanan dan daya tahan bangsa Indonesia. Ketika nilai-nilai ideologi Pancasila luntur, solidaritas sosial melemah, budaya bangsa terkikis, dan keamanan tidak stabil, maka kedaulatan nasional tidak menurun secara signifikan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan nasional harus dilakukan secara terpadu melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila, penanaman nilai budaya luhur, penegakan hukum yang tegas, serta pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama menolak radikalisme, narkoba, dan kelemahan moral. Next. Udah. Salma, aku juga nge-record kok. Kayaknya masuk suaranya. Heeh, iya. Oke, mungkin udah semua atau belum ya, kira-kira? Udah semua. Oke, terima Udah. kasih kepada pemateri atas pemaparan materi yang sangat menarik dan informatif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Kami persilakan pada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menyampaikan nama terlebih dahulu sebelum bertanya. Silakan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.
Ulangi dong, Bra. Tadi pertanyaan apa? Atau mau Salma yang jawab? Hmm, Oke, izin menjawab ya Ibra. Mungkin nggak tahu ini benar atau enggak. Kalau dari aku tuh mungkin strategi kebijakannya yaitu dengan pencegahan terpadu. eh, Pencegahan terpadu itu dengan memperkuat juga pendidikan karakter dan literasi digital untuk membangun ketahanan moral, mental, dan ideologis generasi muda. Nah, kebijakan tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan dan kesempatan ekonomi agar masyarakat tidak mudah terjerumus pada eh, narkoba dan radikalisme tersebut. Dan juga pemanfaatan teknologi untuk pengawasan ruang digital dan pelibatan aktif keluarga, sekolah, serta masyarakat yang menjadi kunci agar mata rantai dekadensi moral, radikalisme, dan narkoba dapat diputus secara efektif dan berkelanjutan. Apakah sudah menjawab? Mungkin ada tambahan? Baik. Eh, hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya.